Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4424, 4425, 4426. Saat ini, Lin Keting merasa sedikit bimbang. Perkembangan di medan perang dewa dan iblis ini sudah tidak lagi sesuai dengan rencana awal. Tiba-tiba muncul binatang guntur, ditambah lagi dengan jejak sisa jiwa dari seorang kultivator iblis. Ia tidak tahu berapa banyak kejutan lain yang akan datang di depan. Jika terus melangkah, bahaya pasti ada. Namun, jika berhenti sekarang dan kembali, Lin Keting juga tidak tahu harus berkata apa karena orang-orang di belakangnya semua mengikutinya. Guru, kau benar-benar membuatku mati. Bukankah kau bilang sudah menyiapkan jalan untukku? Lin Keting menggerutu dalam hatinya, menyalahkan gurunya. Namun, ia tidak bisa memperlihatkan kepanikan. Dengan nada tenang, ia berkata, teman-teman, jalan di depan pasti akan sangat berbahaya. Jika kalian tidak ingin mengambil risiko, kita bisa kembali ke jalur semula. Lin Keting berharap yang lain akan membuat keputusan untuk tidak melanjutkan, sehingga ia bisa mengikuti keputusan itu dengan mudah dan kembali. Orang-orang terdiam. Awalnya mereka pikir ini adalah reruntuhan, tetapi ternyata ini adalah medan perang dewa dan iblis. Tak ada yang tahu seperti apa bahaya di depan. Ditambah lagi, ada sisa jiwa dari seorang kultivator iblis di sana. Iblis ini pasti seorang yang sangat kuat. Meski hanya tersisa seberkas jiwanya, belum tentu mereka mampu menghadapinya. Namun, jika tidak lanjut, mungkin di depan masih banyak harta karun yang menunggu mereka. Lagi pula, di depan adalah tebing patah tulang, penuh dengan kerangka, yang kebanyakan adalah peninggalan pertempuran para dewa dan iblis yang gugur. Setiap dewa dan iblis pasti memiliki senjata ilahi dan artefak berharga. Para pemiliknya sudah mati, tentu saja senjata dan artefak tersebut tertinggal di medan perang ini. Mereka semua terjebak dalam dilema, maju atau mundur. Ji-Yun, Nona Su, mari kita pergi. Dev, yang memahami niat Lin Keting, langsung memanggil Ji-Yun dan Su Qingxiu untuk maju bersamanya. Di medan perang dewa dan iblis ini, pasti ada banyak sekali senjata ilahi dan artefak. Entah apakah kantong penyimpananku cukup menampungnya, kata Dev dengan suara lantang sambil melangkah maju. Seperti kata pepatah, yang pemberani akan kenyang, yang penakut akan kelaparan. Aku lebih baik kenyang meski harus mempertaruhkan nyawa. Teman, biarkan aku ikut. Setidaknya aku masih punya sedikit kekuatan, dan kekuatanku tidak tertekan, kata binatang guntur yang segera mengikuti Dev begitu ia melihatnya melanjutkan perjalanan. Binatang guntur itu sudah bertahun-tahun berada di sini, namun tidak berani melangkah lebih jauh karena takut bertemu bahaya. Namun kini, dengan kehadiran Dev, ia merasa lebih tenang, terutama karena Dev memiliki dua hewan peliharaan kuat, unicorn api dan binatang penelan langit. Ketika yang lain melihat binatang guntur juga mengikuti Dev, mereka yang ragu-ragu akhirnya segera mengejar. Teman, tunggu sebentar, kami ikut denganmu, ya, kita bersama-sama. Jika mati pun, setidaknya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ayo, kita sudah sampai sejauh ini. Para kultivator pun segera mengejar Dev, berniat mengikuti perjalanannya. Kini, hanya tersisa Lin Keting yang berdiri seorang diri, dengan wajah bingung melihat punggung Dev dan yang lainnya menjauh. Ia sangat ingin memaki Dev. Apa-apaan ini, memperlihatkan kehebatannya di saat seperti ini. Tanpa Dev, mungkin semua orang sudah memutuskan untuk kembali. Namun, Dev diam-diam memperhatikan Lin Keting. Ia berharap Lin Keting ikut, karena ia memiliki simbol universal yang dapat berguna. Selain itu, Lin Keting juga lebih mengenal tempat ini, dan bisa membantu. Adapun kultivator lainnya, kekuatan mereka telah ditekan menjadi manusia biasa. Mengikutinya tidak akan ada gunanya. Namun, ketika Lin Keting masih tidak bergerak, Dev merasa sedikit cemas dalam hatinya. Tunggu aku, jika semua orang ingin terus maju, maka aku juga akan ikut. Akhirnya, Lin Keting menggigit bibirnya dan mengejar Dev dan yang lainnya. Dev, melihat hal itu, tersenyum kecil di sudut bibirnya. Sementara itu, di tepi tebing patah tulang, semua orang berdiri di tepi tebing, menatap jurang yang tampak tak berdasar di depan mereka, hingga membuat mereka merasa putus asa. Bukankah ini seharusnya tempat pertemuan dua daratan yang saling menekan dan membentuk sebuah tebing? Mengapa perbedaan tingginya begitu besar? Sejauh mata memandang, hanya kegelapan yang terlihat, tidak ada apa-apa. Seluruh daratan tampak terpotong lurus di sini. Kegelapan di depan seolah menjadi akhir dari semuanya. Bagaimana cara turun ke sana? Dalam sekali, seseorang mengeluh dengan putus asa. Saat ini, semua kekuatan mereka telah ditekan, menjadikan mereka seperti manusia biasa. Siapa yang berani melompat langsung ke bawah?
Itu pasti membuat mereka hancur berkeping-keping. Lagi pula, tak ada yang tahu apa yang ada di bawah sana, wilayah yang sepenuhnya asing dan tak diketahui. Aku bisa membawa kalian turun, kata binatang guntur. Di sini, semua orang telah ditekan kekuatannya, kecuali binatang guntur yang tidak terpengaruh. Bagus sekali, tolong bawa kami turun, kata seorang tetua dari para kultivator. Namun, membawa begitu banyak orang akan cukup menguras energiku, jadi... Binatang guntur itu mengerutkan alis. Jangan khawatir, kami tidak akan membuatmu rugi. Jika kami menemukan harta, kami akan berbagi denganmu, jawab sang tetua dengan cepat, memahami maksud dari binatang guntur. Para kultivator lainnya juga mengangguk setuju. Jika binatang guntur tidak membawa mereka turun, mereka tidak akan bisa melanjutkan perjalanan dan hanya tertahan di sini. Harta tidak terlalu berarti bagiku, tapi jika kalian punya batu roh, berikan beberapa padaku untuk memulihkan energiku, kata binatang guntur dengan langsung. Jelas bahwa binatang guntur ini memang menginginkan batu roh sebagai imbalan untuk membawa mereka turun. Ketika mendengar permintaan batu roh, para kultivator terdiam sejenak dan saling bertukar pandang. Bagaimanapun, membagi harta itu hanya sekadar janji, tetapi memberikan batu roh adalah pengorbanan nyata. Melihat mereka ragu, binatang guntur itu berkata, "Aku tidak memaksa. Jika kalian tidak ingin turun, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa." Baiklah, aku akan memberikannya. Salah satu kultivator akhirnya memutuskan untuk menyerahkan batu roh demi kesempatan turun. Pada akhirnya, beberapa orang setuju memberikan batu roh, sementara yang lain menolak. Hanya setengah dari mereka yang setuju untuk memberikan batu roh dan melanjutkan eksplorasi. Dev dan Lin Keting juga bersiap memberikan batu roh, tetapi binatang guntur menolak. Kalian berdua tidak perlu memberikannya. Mari kita turun sekarang, kata binatang guntur sambil menggabungkan kedua palunya. Boom, bumi bergetar, dan kilatan petir turun dari langit. Kilatan tersebut berubah menjadi bola cahaya di udara, yang kemudian menyelimuti Dev dan yang lainnya. Binatang guntur itu mengendalikan bola cahaya tersebut, perlahan menurunkan mereka ke dasar tebing, dengan kecepatan yang sangat lambat. Bagaimanapun, Dev dan yang lainnya saat ini hanyalah manusia biasa. Jika terjadi sesuatu, mereka pasti akan binasa. Perlahan-lahan, mereka semua ditelan oleh kegelapan. Karena tidak dapat menggunakan kesadaran ilahi, mereka hanya bisa mengandalkan penglihatan, dan di tengah kegelapan, banyak dari mereka mulai merasa cemas, bahkan napas mereka terdengar semakin cepat. Bahkan Lin Keting menggenggam erat jimat keselamatannya, wajahnya tegang. "Nona Lin, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja," kata Dev. Dengan nada menenangkan. Meski menenangkan Lin Keting, wajah Dev sendiri tampak serius, karena ia merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, perasaan bahwa bahaya akan segera datang. Dev menggenggam erat kedua tinjunya, memusatkan semua kekuatan yang ia miliki pada kedua tangannya. Yang lain pun terlihat serius, dan beberapa bahkan berdoa dalam hati. Di dalam kegelapan, mereka semua seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Boom! Tiba-tiba, kilatan petir menerangi kegelapan, memberikan sedikit cahaya. Dengan cepat, mereka memanfaatkan cahaya itu untuk melihat dasar tebing. Tampak warna putih menyelimuti seluruh area, tetapi itu bukan salju, melainkan tumpukan tulang belulang. Udara dingin yang pekat, penuh dengan aura kematian, terus mengalir dari bawah. Wajah semua orang semakin tegang. Tubuh Lin Keting juga bergetar sedikit, tanpa sadar ia merapat ke tubuh Dev. Dev merangkul pinggang Lin Keting, dan Lin Keting tidak menolak. Saat ini, yang paling dibutuhkan adalah seseorang untuk memberikan dukungan. Di sisi lain, Ji Yun melihat adegan itu dan tak bisa menahan senyum diam-diam. Sementara itu, Su Qingxiu hanya memutar matanya dan berpaling. Ada bahaya. Tiba-tiba, Raja Iblis Awan Merah di dalam lautan kesadaran Dev memperingatkannya. Belum sempat Dev bereaksi, bola cahaya besar itu tiba-tiba bergetar keras, dan semua orang merasakan pusing yang luar biasa. Binatang guntur itu pun wajahnya berubah drastis, dengan cepat memperingatkan, "Bersiaplah, aku akan menambah kecepatan." Binatang guntur mengendalikan bola cahaya yang bergerak lebih cepat ke bawah. Di sekeliling bola cahaya muncul kilatan api, dan terdengar suara retakan, membuat retakan mulai tampak di permukaannya. Semua orang terlihat semakin panik. Tanpa perlindungan bola cahaya ini, mereka semua pasti akan hancur berkeping-keping jika jatuh. Saat itu, banyak yang mulai menyesal. Seandainya saja mereka tidak turun, tidak hanya bisa menghemat batu roh, tapi juga menyelamatkan nyawa. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah tangan raksasa dari dalam kegelapan, dengan lembut menepuk bola cahaya tersebut. Boom! Bola cahaya itu langsung pecah. Binatang guntur memuntahkan darah segar dan tubuhnya jatuh lurus ke bawah. Orang-orang lainnya juga terjatuh, tubuh mereka tak bisa dikendalikan dan jatuh ke bawah. Lin Keting tetap berada dalam pelukan Dev, mencengkeram jimat keselamatannya dengan erat, dan tatapannya menunjukkan ketegasan.
Namun, tepat ketika Lin Keting hendak mengaktifkan jimat keselamatannya, sebuah kekuatan menakutkan menyapu mereka. Semua orang seperti daun yang terhempas oleh angin, merasakan kepala mereka berdenyut dan kemudian tenggelam dalam kegelapan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Dev perlahan membuka matanya, sadar dari pingsannya. Begitu matanya terbuka, hal pertama yang dilihatnya adalah wajah Lin Keting yang indah. Keduanya masih saling berpelukan, jarak mereka sangat dekat, sedikit bergerak saja mungkin bisa membuat mereka saling mencium. Melihat Lin Keting begitu dekat, Dev menelan ludah, perasaan hangat yang tak terjelaskan mulai menguasai hatinya. Namun pada saat itu juga, Lin Keting tiba-tiba membuka matanya, dan mereka berdua saling bertatap muka dari jarak yang begitu dekat. Pada saat itu, Lin Keting tiba-tiba membuka matanya, dan mereka berdua saling berpandangan dalam jarak yang begitu dekat. Wajah Lin Keting memerah, dan Dev pun merasa canggung. "Kamu, cepat bangun, kamu menekan aku," kata Lin Keting pelan. "Oh, maaf." Dev buru-buru bangkit dan membantu Lin Keting berdiri juga. Mereka melihat sekeliling, namun tidak menemukan bayangan orang lain. Di bawah kaki mereka, terdapat tulang belulang yang tak terhitung jumlahnya, beberapa sudah menjadi debu. "Di mana yang lainnya? Kenapa tidak ada orang lain di sini?" tanya Lin Keting. "Aku juga tidak tahu, mungkin mereka jatuh di tempat lain." "Mari kita cari," jawab Dev. "Ah!" Lin Keting tiba-tiba berteriak saat melangkah. "Nona Lin, ada apa?" Dev segera menghampirinya dan bertanya. "Kakiku sepertinya terluka." Lin Keting mengerutkan alisnya. "Kalau begitu bagaimana? Haruskah aku menggendongmu?" Dev berkata tanpa daya sambil melihat kaki Lin Keting. Jika kekuatan mereka tidak disegel, Dev bisa menyembuhkan Lin Keting dengan mudah. Cedera kecil seperti ini bukan masalah. Tapi sekarang mereka hanya manusia biasa, jadi Dev pun tidak bisa berbuat banyak. Lin Keting menggeleng. "Jangan gendong aku takut kamu menekan aku lagi." Perkataan Lin Keting membuat wajah Dev memerah. "Nona Lin, maaf ya, aku tidak sengaja. Kalau begitu, aku menggendongmu saja, tidak akan menekanmu," kata Dev sambil berjongkok di depan Lin Keting. "Baiklah," jawab Lin Keting sambil naik ke punggung Dev, yang kemudian menggendongnya. Meski kekuatan mereka tersegel, menggendong seorang wanita tetaplah hal yang mudah bagi Dev. Bersambung.